kebanyakan sih mereka kehilangan orang tua sehingga tidak bisa mensupport tapi mereka pendidikan ingin mereka. sekolah, jadi saya carikan cara bagi mereka untuk membantu sekolah mereka. Jadi ya saya bangga bahwa perusahaan saya adalah perusahaan yang tersertifikasi sebagai woman owned business. Dan saya dulu ikut ashram. Itu apa ashram? Ashram. Itu apa ashram? Ashram. Sahabat inspirasi. Inspirasi novel. Ashram itu asrama atau apa? Bukan asrama. Aduh, saya kira kamu tuh orang kayak Vietnam. Jadi kita harus dengar apa? nanti orang-orang skip. Ashram yang miskom nih. Ashram itu loh Kak, tempat belajar spiritual. Oh, jadi ada. Saya baru tahu ashram. Ashram ya. Jadi pada waktu itu sedikit curcol ya. Waktu saya udah mulai menginjak 16-an begitu, mulai mempertanyakan eksistensi diri. Kemudian memang kenapa sih pada masa-masanya kan ya, cari jati diri, orang bilang kenapa sembahyang begini, kenapa harus ke pura, kenapa harus pakai cana. Saya ada banyak pergumulan dalam batin, tapi mau tanya siapa ya? Kalau dalam agama Hindu kita di Bali tidak ada macam pendeta yang bakal ngomongin kita ini itu gitu, ngasih ceramah gitu. Kemudian ketemu ashram, terus ada tempat belajar begitulah bagi kita, mana kita bisa ngumpul, kemudian mendiskusikan isi buku spiritual. Jadi bagi saya rumah pada waktu itu, karena saya bisa curhat apapun, tanya apapun, cari jati dirinya di situ. Latihan meditasi, kemudian kalau ada keraguan dalam diri terjawab dalam buku-buku spiritual yang menyejukkan hati, kemudian kita diskusikan. Anyway, setiap hari Minggu itu ada hari itu. Itu berarti agama apa? Agama Hindu, tapi ini semacam apa ya? Ya, dibilang aliran kepercayaan bukan, hanya tempat belajar begitu. Ya, datangnya dari India, dan bagi kami di Bali tidak apa-apa kalau ingin datang ke ashram itu kami sembahyang diterima lah, maksudnya diterima, hanya mungkin lebih pendalaman apa gitu. Betul. Kemudian nah setiap hari Minggu ada hari untuk anak-anak, ada yang volunteer untuk jadi gurunya. Jadi anak-anak kita bikin lesson plan selama 3 jam, anak-anak akan bermain, terus kita dampingi gitu ya. Iya, kita rencanakan permainannya, tapi semuanya harus mengandung nilai-nilai kehidupan. Misalnya kerjasama, kasih sayang, kejujuran. Kemudian kita ada bercerita sama mereka, cerita-cerita yang membuat kita mampu mendiskusikan nilai-nilai apa nih dari cerita dongeng ini misalnya dengan bermain. Jadi di situ saya udah mengajar mereka, dan ternyata ya udah nggak apa-apa lah, ternyata suka juga mengajar. Ternyata dari 2 tahun ini yang saya lakukan juga mengajar anak-anak itu. Ya. Hanya sekarang tempatnya beda. Terus ya kan, kuliahnya ternyata keguruan. Ya udah terima aja lah. Toh juga emang nggak bisa jadi dokter. Akhirnya kuliahnya keguruan. Dokter kata-kata kan sekarang. Keren dokter kata-kata. Healing itu bisa apa aja ya. Jadi everything can be our doctor, right? Everything can be our doctor. Seperti inspirasi ini juga bisa jadi dokter kita. Karena kita lebih memerlukan cerita, memerlukan inspirasi. Silakan nonton ya. Iya betul. Di sini karena banyak cerita-cerita yang ada dokter inspirasi. You are a doctor too. Pasti cita-citanya jadi dokter. Iya, Ipan. Jadi kayak begitu. Jadi berarti di SMA berapa waktu itu? SMA 2 Amlapura. SMA 12? 2 Amlapura. Coba bisa say hello dulu dengan murid-murid dan guru-guru di sana. Halo. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak dengan saya? Ingat pasti ya. Berapa tahun? 3 tahun di sana. Ya, kemudian 4 tahun di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha. Pendidikan Ganesha. Ambil apa situ? Ambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, pengalamannya sangat baik. Ya, di semester 7 kita ada KKN nih. Ya, oke. Tadi PPL, kemudian sekarang KKN. KKN. Bagaimana kalau logat KKN. KKN. Ya. Biar kamu gitu. Lihat, bayangkan ada rambut goib ya.
Terus kemudian kamu KKN? KKN, tapi kita tidak mau KKN karena kita maunya yang beda guys, tidak mau mainstream. Apa yang kamu pada lakukan? Waktu itu KKN-nya banyaknya orang bantu bikin jalan, terus bikin tanda di pinggir jalan kan. Oh, yang rambu-rambu apa gitu. Oh iya, ya, kasih tahu kan ini dari mana ya, gitu, untuk sombong-sombong. Untuk sombong-sombong gitu. Seperti yang Anda tahu. Iya. Beta kan tidak sombong. Ya, beta juga. Iya. Hanya orang-orang yang tidak sombong yang bisa melihat rambut goib. Kalau kamu sombong, kamu pasti tidak bisa melihat. Lihat nggak? Lihat banget. Oh, berarti nggak sombong. Iya. Ya, aminin aja karena dia ngeliat. Terus kamu bikinlah sudah itu. Iya. Ada kalau tidak salah 14 orang teman-teman yang setuju. Kayaknya kalau kita bikin jalan, kita bukan jurusan teknik sipil ya. Iya benar. Nggak usah lah. Ada beberapa kakak-kakak yang ke hotel, kemudian belajar housekeeping dan semacamnya. Kemudian mikir apa yang kita bisa lakukan. Terus kalau ke desa buat program 3 bulan, habis itu anaknya ditinggalin, kasihan dong. Kita belajar aja yuk lagi gitu. Jadi kamu bikin apa? Belajar Jadi apa? kita propose pada waktu itu ke dosen, kami mau belajar 3 bulan ini, kami mau pergi ke sekolah internasional. Kami mau belajar, soalnya nanti setelah dari situ pasti kami lebih baik, dan ketika kami kembali ke masyarakat, itulah pengabdian kami. Sombong lagi. Boleh dong. Iya, itu anti mainstream kan? Iya betul. Ya, peraturan ini kita mau belajar. Iya, kita mau belajar. Kita mau ke sekolah internasional. Akhirnya disetujuin. 14 orang kalau tidak salah kami pergi ke sekolah internasional. Bisa nyapa 14 orang itu? 14 orang, ada Cok, ada Desi, ada Asri. Luar biasa ya. Diminta subscribe, ada Nenek, diminta subscribe dulu. Ada Caca, Cacing. Cacing. Itu pasti panggilan subscribe ya. Like dan linknya ya. Harus kasih tahu ya. Harus kasih tahu ini dulu waktu pas ini kamu KKN di sekolah internasional dia seperti apa. Tolong nulis ya. Aku keren. Nulis ini. Nulis. Persoalannya kan kalian mau ke sana. Iya. Tapi jawabannya mereka mau terima nggak? Kalian 14 orang. Terima kan anak-anak keren gitu kan guys. Ya, komen lagi ya. Bener nggak? Itu yang di sekolah internasional coba komennya ini yang mereka ini. Gimana prestasinya itu? Terus disitulah untuk pertama kalinya Kak, kita lihat guru yang sibuk. Dulu kita PPL nih, karena calon guru kan harus PPL. Ya. Ikannya aja ikut tepuk tangan. Iya, ngomong sombong. Isi aja. Padahal dia minta makan tambah rujak katanya. Aku kan nggak sombong, jadi aku lihat mereka sirip. Terus guru yang sibuk, kamu kaget karena kamu pernah punya pengalaman ngeliat guru yang nggak sibuk. Kakak ingat nggak waktu zaman kita SD ya? Gurunya ya duduk aja kan? Iya, duduk. Buka halaman ini. Ya. Kamu masih dapat nggak yang ini Budi? Iya. Ini Ibu Budi. Terus nggak ada listrik kan? Aku nggak ada listrik. Belajarnya pakai lampu corong. Kalau pagi hidungnya hitam. Pasti hitam, kita gini langsung hitam. Yang hidungnya hitam waktu kecil, tolong komen ya. Kalau juga pernah ngalamin itu. Iya benar, yang hidungnya langsung hitam. Kalau ke di sana bilangnya lampu apa? Kalau di Bali ngomongnya lampu sentir. Sentir. Kalau kita di sini lampu tioek. Bahasa Cina. Iya, tioek namanya. Anyway, ya. Terus kemudian sibuknya kenapa? Kamu kok bisa bilang sibuk? Namanya guru-guru lain nggak sibuk. Sibuknya itu gimana? Gunting-gunting koran, kemudian ditempel, nanti difotokopi. Mereka baca artikel dari koran ini, kemudian mendiskusikan kenapa ini terjadi, bla bla. Iya, kayak gitu. Koran Pos Kupang nggak ya di sana? Iya, kayaknya ada. Kayaknya ada koran Pos Kupang. Kayaknya aku lihat fotomu. Tapi rambutnya masih keriting. Dari masuknya dia lihat siapa ya? Yang aku nggak pernah punya rambut. Oh gitu, gunting-gunting dibahas dengan anak-anak. Betul. Yang lain. Jadi real life gitu loh, Kak. Terus mereka mikir kan kenapa begini, ini kenapa dia nulis begitu, nggak semata-mata. It is red. Itu apa ya? What is the colors? Gurunya ngerekam gitu ya. Rekam untuk pelajaran listening, mereka ngerekam. Habis itu ini yang kemudian rekamannya itu dijadikan bahan listening. Sibuk terus menyenangkan ya. Kemudian kalau bikin game ya mereka buat gitu.
guru-gurunya kok sibuk ya gitu. Kreatif. Yes, and then di satu sisi pertama kalinya aku pertama kalinya saya merasa like wow, sejauh ini ketika saya PTL juga pernah 3 bulan praktek mengajar langsung, 3 bulan di SMA di Singaraja, mulus banget apa-apa, pokoknya apapun yang saya siapkan anak-anak mengerjakan gitu. Tapi di sini enggak, kenapa? Karena murid-murid internasional itu tipikalnya beda ya, mereka banyak bertanya. Kalau pelajarannya nggak menarik, bakal bilang oh ini boring banget, nggak menarik buat saya. Kalau anak-anak kita di sekolah negeri nggak mungkin bilang begitu kan? Dulu nggak tahu sekarang kayak gimana. Tapi sekarang nih mereka lebih dari guru. Gurunya yang banyak diam. Ampun. Anyway, kemudian saya ingin belajar jadi guru yang sibuk agar anak-anak saya kreatif, nggak aja sibuk. Kreatif. Kembali waktu itu saya juga waktu kuliah mengajar karena ibu saya akhirnya tidak bisa membiayai, jadi saya harus cari biaya sendiri. Jadi saya ngajar di SMP. Zaman itu tahun 2006-an, 2007-an masih kepala sekolahnya memuji murid saya dengan rotan, tangan besi. Iya, masih dilempar kita dengan penghapus. Iya. Tapi kemudian ketika saya penggaris kan. Rasain nggak? Iya. Mana tanganmu? Iya, penggaris kan. Jewer. Itu nggak mau tunjukin orang tua tuh. Karena kalau kita tunjukin tambah bener kan? Kalau sekarang berani ditunjukin orang tua langsung ke polisi sekarang. Ini enak banget rujaknya. Kita makan dulu. Kasihan pemirsa. Anyway, itu kita jeda. Ini kita jeda. Iya. Kamu nggak mau makan pepayanya? Ini enak tau. Enak ya. Kamu dengarkan pemirsa? Besar nggak ya bunyinya? Coba. Besar nggak kalau kamu kunyah baru kamu di sini? Coba. Ambil lagi. Kayak bisa nggak? SMR. Gede. Nggak dengar. Masa? Karena mic-nya di sini nggak? Coba. Masa nggak dengar? Aku dengar kok. Oh ya? Tes. Ya? Oh nggak dengar. Kalau suara baru dengar. Oh. Coba. Tes. Oh ya? Iya. Ya. Jadi nggak kedengaran. Mereka kira kita rujaknya halu. Enak ya. Banget. Belum ada ubi lagi. Nanti ya. Parah nggak bisa pulang. Kemudian nanti banding. Jangan sampai kamu besok atau langsung dari sini pergi ke tempat kegiatan. Oh, lu makan terus. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Ceritanya sampai belajar metodologi yang di sekolah internasional itu ketika saya terapin ke anak-anak saya yang di Singaraja, bahkan anak-anak yang selalu dipukulin dibilang nakal itu mereka justru yang sangat terlibat aktif dalam pembelajaran. Karena dulu saya sembari ya, saya mengajar di sekolah internasional itu 5 tahun. Pas liburan saya ambil kerjaan interpreting karena saya sangat menikmati sekali ternyata. Kemudian saya sekolah di Australia, jadi vakum. 1,5 tahun saya kembali. Saya pertama jadi kepala sekolah, kemudian jadi general manager company. Kepala sekolah spa. Spa itu apa? Spa, like massage. Oh. Ada sekolah spa, tapi sekolahnya internasional, jadi banyak orang bule yang datang. Sekolah ke luar itu ambil apa? Master of Education and Management, jadi master untuk manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan. Akhirnya pulang langsung ke jadi kepala sekolah. Iya, tapi kepala sekolah spa betul. Saya nggak tahu, tapi ditawarin dari orang pramugari, mau nggak jadi kepala sekolah di sini? Oh ternyata ada sekolah spa gitu. Buat ajar kan tadi kan prinsip pertama kan kalau terima kerjaan hajar.
aja kesempatan untuk pengalaman, iya. kesempatan bertumbuh. Karena saya memang nggak mau jadi guru, tidak cukup tantangan bagi saya. Setelah 5 tahun jadi guru, kayaknya bukan passion banget. Tapi saya orang yang ingin membawa perubahan. Kalau saya kalau tetap di situ, memang mungkin ada punya perubahan, otoritas ya. Memang juga mungkin ada perubahan untuk anak-anak didik, tapi mungkin tidak lebih luas, ya kan? Untuk orang lain maupun untuk diri sendiri kan, kayak jadi ya sudah keluar gitu ya. Saya inginnya memang mau jadi kepala sekolah. Tidak bisa jadi kepala sekolah di international school. Karena mungkin dianggap masih muda ya. Masih muda, ya. Akhirnya jadi kepala sekolah, sombong. Berapa tahun? Di perusahaan itu 5 tahun, tapi di 1,5 tahun pertama jadi kepala sekolahnya. Setelah itu saya ditawarkan untuk menjadi general manager, mengelola 3 spa, 1 Jakarta, 2 Bali. Ini juga karena bukan hanya karena pulang dari Australia itu kan, karena memang ada bakat yang awalnya atau yang ada bekal awalnya itu ya bahasa Inggris itu kan. Iya. Benar kan? Iya kan dari bahasa Inggris itu kan. Kan belum tentu kalau Ayu nggak kuasai bahasa Inggris masa bisa sekolah Australia kan? Makanya dasarnya nggak bakal, apalagi 8.500 boro-boro. Iya nggak gitu, kan kepala sekolah. Nggak dapat kembalian, makanya rujak ya nggak bisa. Itu 5 tahun di sana. Setelah itu saya masih nyambi-nyambi juga karena interpreting masih selalu ya. Yang berkesan, interpreter yang paling berkesan di mana tuh Kak Ayu? Wow, interpreter yang paling berkesan mungkin pertama kalinya ya. Pertama kalinya ketika saya dari situ setelah 5 tahun mengelola perusahaan dan kemudian akhirnya saya memutuskan saya mau punya perusahaan sendiri begitu. Jadi pertama kalinya mengelola event yang melibatkan berapa interpreter waktu itu ya, 16 interpreter. 16? Ini freelance kan berarti? Betul. Saya ada terbang dari mana-mana kerennya gitu. Freelance tiba-tiba di kepala ini berhadapan dengan ini harus kita juga ini ya. Freelance ya, 16 interpreter, ada yang Malaysia, ada yang dari Bali juga. Itu ngerjain proyek apa tuh? Itu ada proyek untuk WWF. Untuk perlindungan waktu itu untuk konservasi laut. Pertama kalinya interpreternya banyak, jadi ngurusin hotelnya mereka, ngurusin penerbangannya mereka, belum lagi teknisi dari kita sekitar 6 orang, besar ya timnya. Berapa bahasa saat itu? Sekitar Spanyol ya, Prancis, dan kemudian Malaysia, Inggris. 4 bahasa dan 16 interpreter. Untung nggak kenal saya waktu dulu ya. Kalau kenal saya nggak perlu 16, saya aja sendiri kan. Kak aja sendiri. 8.500 secara. Betul. 8.500 guys. Mulutnya bisa di sini. Dia belum ngomong saya sudah terjemahin. Karena saya bisa membaca. Betul. Bahkan acaranya belum mulai, saya sudah terjemahin. 16 orang gitu. Itu paling berkesan sih karena tapi pasti tantangannya juga ada ya. Seleksi mereka gimana tuh? Kebanyakan karena memang sudah saya kenal sebelumnya. Karena kan jam terbangnya kan sudah kenal ya. Betul. Tapi ada komunitasnya nggak sih? Komunitas ada. Sekarang di Indonesia pun karena untuk tempat belajar sudah banyak. Jadi sudah mulai banyak ada WhatsApp grup asosiasi. Sudah mulai berkembang gitu. Ya. Tadi bilang bentuk perusahaan nih, ya kan? Iya. Perusahaannya Kak Ayu berarti sudah sendiri ya? Betul. Sombong. Boleh dong. Dari bawah. Enggak dari atas, ini dari bawah, Bos. Perusahaan sendiri. Iya. Berarti pekerjaannya ada berapa banyak tuh? Sekarang yang ngantor, berapa yang ngantor ya? Mungkin ada sekitar 8 orang. 8 orang, boleh. Spill dong, nama perusahaannya boleh ya? Supaya sekalian promosi kan. Nama perusahaan saya PT Bali Interpreting Group. Bayangin, jadi kalau teman-teman yang mau event-event yang melibatkan tamu-tamu dari luar atau melibatkan event-event internasional, langsung ke PT
Bali Interpreting Group ya. Ini ada Kakak Ayu di sini, langsung kontak. Tuh. Keren sekali loh. Tahun berapa? 2018. Iya. 6 tahun ya. 6 tahun. Iya. Wah, selamat ya. Thank you. Kalau selamat itu apa? Congratulations. Saya bahasa Inggris nggak bisa ya, kalau bahasa dunia lain bisa. Coba satu bahasa dunia lainnya aja. Biasa saking itu nggak terucap. Tapi kalau saya kan nggak sombong, gitu. Jadi ya. Bisa dengar. Iya. Ya betul. Masa sih? Oh wow. Oh my god. 6 tahun. 6 tahun ya, betul. Ya. Merasa cukup? Enough? Bersyukur ya. Masih ingin bertumbuh karena saya masih banyak punya mimpi-mimpi. Apa mimpi seorang Ayu? Mimpi seorang Ayu menciptakan lebih banyak leader dalam perusahaan saya. Amin. Memberi lapangan pekerjaan dan keterampilan, kepercayaan diri kepada para perempuan, khususnya perusahaan saya Women Certified Enterprise, yang artinya salah satu fokusnya yang memang pemberdayaan perempuan. Bagi saya adalah kebanggaan pribadi untuk percaya pada diri saya sendiri untuk membuat sesuatu yang akan memberikan berkah. Amin. Pada orang-orang, pada karyawan saya, pada klien-klien saya, memberikan nilai lebih pada apa yang kami lakukan. Perusahaan kami punya proyek untuk membantu pendidikan anak-anak perempuan yang, terutama anak perempuan yang di desa. Ya, perusahaan yang PT Bali betul. Ya. Oh, berarti itu bagian proyek-proyeknya? Itu salah satu social responsibility ya bagi saya. Ya, saya datang biasa sekali hatinya sombong. Ya sombong boleh. Harus bangga ya. Iya, harus bangga ya. Saya datang dari keluarga yang selalu dibilangin anak perempuan ngapain sekolah. Gitu. Ntar kita nanti coba lihatnya kehidupan keluarganya itu gimana sih. Dan kok bisa sampai menabrak itu anak perempuan gak sekolah, kenapa Ayu bisa sekolah? Ya coba lari dari rumah ke apa. Nanti kita akan tahu ya, saya inspirasi novel. Ya, jadi saya melihat, wow, kalau Ayu kecil saja bisa sampai di sini. Bisa sampai pada titik saya ini, ingin anak-anak yang sebelumnya mungkin sangat ingin sekolah, akan tetapi situasi banyak dari mereka yang kehilangan orang tua. Kebanyakan sih mereka kehilangan orang tua. Sehingga tidak bisa mensupport tapi mereka ingin mereka. Sekolah, jadi saya carikan cara bagi mereka untuk membantu sekolah mereka. Jadi ya saya bangga bahwa perusahaan saya adalah perusahaan yang tersertifikasi sebagai woman owned business, dan bagi saya, kembali saya ingatkan diri saya, ya perempuan juga bisa. Perempuan bisa dalam hal kita juga bisa berkarya dan memberi lebih banyak lagi. Kalau perempuan diberdayakan, kita hanya mau memberi dan membuat dunia ini lebih baik. Bukan mau lebih baik dari laki-laki. Di perusahaan kami ada laki-laki dan kami mencintai laki-laki itu ya, karena kita perlu. Terlepas laki-laki ataupun perempuan, ya kita sama-sama manusia sih. Manusia saling membutuhkan. Betul. Tapi kalau perempuan merasa dirinya, aduh saya nggak bisa, ini harusnya laki-laki. No, something is wrong. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan perempuan, kemudian harus laki-laki, bukan berarti perempuan itu nggak bisa. Ya. Itu kan dari perannya ya, dari gendernya juga ya. Betul. Semenjak saya punya perusahaan, saya belajar gulung kabel, saya belajar masang semua alat-alatnya, saya belajar jadi teknisi, saya belajar sound, kemarin renovasi saya belajar pasang kabel, bongkar cup, dan ternyata nggak sulit ya. Kalau sebelumnya di kepala saya, itu kerjaan laki-laki, tapi apa kita malas berlindung di balik label ini pekerjaan. Kalau saya sudah bisa lakukan, saya ada pilihan. Suamiku mau kamu lakukan ini karena saya ingin, itu berkah juga orang lain melakukan sesuatu bagi kita. Nggak harus jadi orang serba bisa, tapi pada saat situasi di mana nggak ada orang, kenapa tidak gitu. Tapi jadinya itu kan apapun jadinya pilihan. Kalau saya
saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah semuanya sendiri, nggak harus saya kerjakan sendiri dong. Saya juga harus didik anak saya. Nah, kamu nyapu ya bukan berarti karena ibu tidak bisa. Karena kamu juga harus belajar. Dan harus ada nilai-nilai yang diwariskan untuk generasi ke generasi kan. Betul. Demikian pun kalau ke anak-anak yang saya bantu, tidak ada kata-kata bahwa oh tidak bisa. Kalaupun saya selalu bilang kalau kamu mau kuliah, tapi kamu harus mau dulu. Kalau kamu pikir kamu nggak bisa, kamu nggak akan bisa. Kalau pikir kamu bisa, kita akan pasti cari cara gitu. Kekuatan pikiran itu kan juga mempengaruhi keputusan kita dan juga mempengaruhi sikap dan perbuatan kita kan. Kalau kita bilang bisa, pasti bisa. Kalau kita sudah langsung bilang tidak, berarti itu kan mempengaruhi kita. Akhirnya kita merasa itu ada ganjalan kan. Ini pasti nggak bisa nih, nggak bisa nih. Akhirnya nggak bisa. Ya kan? Gitu. Menurut saya dunia ini sangat pemurah ya. Sangat. Kalau kita percaya kita bisa, itu sebabnya saya dari kecil dibilangin, ngapain kamu sekolah? Kamu nggak usah sekolah. Saya bilang dalam hati kecil saya, walaupun saya nggak bilang saya pasti bisa. Pasti kok ketemu caranya. Tadi kan Kak Ayu bilang melihat dari sorot mata anak-anak perempuan yang dibantu Kak Ayu itu, Kak Ayu melihat ada api yang menyala-nyala, api harapan yang ingin sekali menempuh pendidikan. Apakah api yang menyala-nyala di mata anak perempuan itu juga ada di mata Ayu beberapa waktu lalu? Waktu kecil? Boleh dong diceritain. Gimana? Ayah saya istrinya banyak. Dan karena juga tidak ada pekerjaan,